Assalamualaikum, welcome back to my channel Mas Sai ELC. Oke guys, ini ada sebuah servisan HP Samsung A10s dengan keluhan adalah mati total, tidak bisa dicas. Dan kita bongkar dulu, kita cek dan dicek. Oke, kita buka dulu casing belakangnya. Hati-hati, ini ada soket fingerprintnya guys. Oke, kita lepas dulu di soket baterainya. Jadi kita akan cek voltasenya dan kita cek di jalur cas 5 voltnya udah nyampe atas atau belum, ataukah hanya ada jalur yang korosi ataupun jalur yang putus. Oke, kita lakukan pengecekan. Kita pasang tester voltasenya di ground. Nah, kita pasangkan di japit sini aja deh groundnya. Oke, nanti sambil kita cas voltase chargingnya udah sampai mana. Bisa saja voltasenya hilang ataupun IC chargingnya yang bermasalah. Nah, kita pakai jarum pentul seperti ini, kita masukkan chargingnya. Oke, ini sudah saya cas. Kita coba cari di TP 5 voltnya di mana nih? Di fleksibel bagian bawah subnya. Kita coba cek, tidak keluar apa-apa. Untuk yang 5 volt ini ada, dan untuk yang ini sampai sini 5 voltnya, dan yang di dekat baterai tidak keluar sama sekali. Ini kemungkinan IC casnya ini kena. Oke, nanti kita akan coba trik jumper ya guys ya, dengan pakai dioda. Oke, kita lepaskan dulu ini penutup mainboardnya. Jadi kita akan bongkar di jalur casnya. Kemungkinan IC casnya ini ada yang putus jalurnya, atau bisa juga IC casnya yang mati. Nanti kita coba di jumper aja. Kemudian untuk yang keluaran out dari IC casnya itu kan tidak bisa out 4,2 ataupun 4,3 volt. Kita akali dengan pakai dioda. Oke, kita lepas dulu, kita congkel. Ini saya skip, saya lepas ini PCB nya. Ini setelah saya telusuri ternyata IC chargernya ini bermasalah. Sudah saya putus di jalur R yang menuju ke IC casnya. Dan nanti kita coba pasangkan dioda. Ya, karena dioda dari 5 volt kita turunkan pakai dioda selisih kisaran 0,7 volt. Jadi bisa keluar tegangan 4,3 ataupun 4,4 volt. Oke, ini sudah saya siapkan dioda SMD seperti ini. Nanti kita akan solderkan di jalur 5 volt yang dekat ini, di titik ini, jalur 5 volt dari bawah. Kemudian ujung katodanya kita tempelkan di dekat soket baterainya. Oke, kita solder dulu dengan kabel jumper ya. Oke, ini sangat kecil sekali. Untuk trik ini adalah trik jumper hanya pakai dioda tanpa IC casnya kita gunakan. Ini ada kelemahannya guys ya. Untuk pengecasan ini tidak muncul
angka persenan ya guys ya, jadi hanya feeling saja. Jadi ini bagi yang budget minim, sekali lagi budget minim bisa lakukan trik ini. Kalau untuk servis untuk orang lain, misalnya pengguna user, lebih baik ganti IC casnya ya guys ya. Dan ini tidak ada auto cut off nya, alias kita mengira-ngira 2 jam atau 3 jam kita cabut chargernya biar tidak over charge. Jadi kita pasangkan di sini, kita kasih isolasi dulu. Nanti kita solderkan di jalur 5 volt di anodanya, nanti katodanya di dekat baterai. Kita rapikan dulu. Oke, kita mulai melakukan penyolderan. Jangan sampai kebalik ya guys ya, posisi anoda dan katodanya. Hati-hati jangan sampai bersenggolan dengan ground ini sebelahnya. Oke, kita lakukan penyolderan perlahan. Hati-hati guys, ini barangnya kecil, jadi mudah bersentuhan dengan bagian lain atau di bagian tetangganya guys ya. Oke, lanjut penyolderan di bagian dekat soket plus baterainya kan. Oke, ini letaknya di jalur VBAT plusnya, ini di sini kita tambah timah sedikit biar agak lumer. Oke, pasang jumpernya di titik B plus ini. Oke, setelah penyolderan selesai, bisa kita coba cek pakai multitester dulu sebelum dirakit kembali mesinnya, mainboardnya di tulangan tengahnya, frame-nya. Oke, ini sekiranya sudah nempel, kita cek jangan sampai bersentuhan dengan ground atau pemasannya. Oke, saya skip dulu ini untuk pemasangan mainboardnya di frame-nya. Saya percepat videonya. Nah, ini sudah, ini posisi jumpernya seperti ini. Oke, ini kita akan coba pengecasannya. Kita colokkan kembali ini soket baterainya. Oke, sekali lagi saya tekankan, untuk trik jumper ini adalah untuk trik yang budget minim ya guys ya. Jika untuk user ataupun orang lain harus ganti IC cas ya guys ya, karena tidak ada auto cut off nya, sehingga kita kalau mengecas harus pakai feeling ya guys ya, 2 jam atau 3 jam harus kita cabut, nanti bisa over voltase. Oke guys, kita coba ini pasangkan fleksibel yang dari PCB casnya. Oke, ini sudah nempel, dan kita coba hubungkan chargernya. Oke, terima kasih telah nonton video saya, semoga bermanfaat.